Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Hmm, Pak. Pak Ibu, ini kuliah terakhir sebelum UTS ya, Bu, Bapak Ibu ya. Iya, Kuliah Pak. ketiga ya. Nah, setelah kuliah ini nanti Pak Muklis yang ngajar setelah UTS ya, dengan topik yang berbeda ya. Oke, nanti itu kita mulai ada materi terakhir yang belum dijelaskan hari ini. Itu mengenai materinya adalah terkait dengan ini, dengan apa eh, capital adequacy, kecukupan modal ya, yang modal. Jadi atau disingkat dengan yang CAR ya. Perbankan itu penting sekali modal ya, karena semua kebijakan bank sentral itu ujung-ujungnya pasti basicnya lah bagaimana bank itu bisa mencukupi modal ya. Sekarang kan CAR itu sekitar berapa persen, 8% ya. Tapi setelah di hitungan terbaru ya, ya. Karena CAR itu bisa untuk bumpers persyaratan untuk memenuhi usapan menghadapi risiko ya, risiko. Ya. Oke, jadi kita fungsi kapital itu adalah pertama untuk memproteksi lembaga keuangan dari solvency risk ya. Ya, bentar ya. Bentar Bapak Ibu, mungkin saya bentar. Ya, pindah sini tuh Ibu. Ya. Oke, saya lagi pindah ruangan, Saya pindah ruangan ya, sebentar ya. Eh, jadi jadi itu fungsi kapital lah untuk memproteksi lembaga keuangan dari solvency risk ya. Kemudian untuk memproteksi deposan atas simpanan yang tidak dijamin dari eksternal guarantor seperti Indonesia itu LPS namanya. Ya. Yang ketiga juga untuk memproteksi klaim dari dana, asuransi, lembaga keuangan, dan pajak. Empat, untuk memproteksi lembaga keuangan itu dari kenaikan premi asuransi. Untuk membiayai investasi pada sektor real lainnya. Jadi ya ada 5 fungsi modal yang eh, yang ada di industri keuangan dan perbankan ya. Jadi penting sekali. Jadi kalau nggak ada modal ya nggak bisa 4-5 hal itu kan terjadi ya. Jadi solvency risk, ini masalah solvency risk nggak bisa dasi dari modal, tingkat kepercayaan dari masyarakat akan turun ya. Kalau turun maka terjadi penarikan dana mereka di perbankan. Jadi rasnya. Itu untuk melindungi deposan dari atas simpanan. Kan simpanan itu yang dijamin eh, kan itu sebesar 2 miliar maksimal.
Kalau di atas itu kan nggak dijamin lagi oleh LPS. Jadi kalau terjadi apa-apa, paling tidak bank itu bisa mengcover dari permodalan. Ya, modal itu memang nggak cukup ya. Kalau dilihat dari persentase bank itu paling modal itu total aktif bersih paling dimiliki eh, maksimal 30% mereka miliki ya. 30%. Jadi itu, jadi kalau seandainya eh, seluruh nasabah itu narik dana pasti nggak cukup juga ya. Paling tidak kalau lihat probability-nya, kalau misalnya CAR itu mengatakan 8-10%, berarti kan 10% probability kemungkinan terjadinya penarikan uang dari nasabah. Jadi kalau persentase uang, maka dana tunai ada itu, dana tunai dari perbankan. Ya. Kemudian untuk memproteksi klaim dari dana asuransi, tanggungan dan pajak juga penting ya. Jadi kalau seandainya, artinya kalau dengan ada modal, bank itu cukuplah untuk mengatasi adanya eh, untuk asuransi dan pajak itu. Dan memproteksi lembaga keuangan dari kenaikan premi asuransi. Premi asuransi kan banyak itu, premi asuransi untuk investasi apa surat berharga, premi asuransi untuk kredit berikan ya. Itu membiayai investasi pada sektor lainnya, real lainnya. Jadi kalau seandainya bank itu mau tambah kredit ya, tambah kredit. Misal sekarang itu modalnya udah pas 9%, ketentuan 9%. Kalau dia nambah ekspansi, misal tambah ekspansi ada sekitar 100 miliar, 100 miliar itu berapa potensi dia macet? Dia tagih. Kalau dia 10%, berarti kan 10 miliar, berarti adalah eh, sama dengan 10% kali 10 miliar, berarti 1 M. 1 M itu berapa pakar? Pakarnya 8%, 10% berarti 100 juta. Ini 100 juta sudah dana, sudah modal 100 juta. Ya. Itu pentingnya modal. Kalau nggak bisa 100 juta tambah, berarti nggak bisa ekspansi 10 miliar ini. Ya. Nah, itu juga, jadi kita bahas sebenarnya nanti hubungan kapital dan insolvency risk. Ya. Kemudian hubungan antara capital ekuitas dalam commercial banking. Bagaimana kecukupan modal pada perusahaan banking itu, commercial banking ya. Seperti perusahaan banking itu seperti bank mandiri, bank BUMN ya, bank swasta, bank asing ya, bank pembangunan daerah itu commercial banking. Dalam BI bukan termasuk commercial banking ya. BI itu regulator. Ya. Dia bukan bank sebenarnya, regulator. Nah kalau kita sebelum masuk ke kaitan kapital dan insolvency risk ya, itu konsep modal. Konsep modal itu ada dua perbedaan konsep modal ya. Pertama, konsep modal berdasarkan market value dan kedua berdasarkan book value. Ya, ini berbeda pendekatan recordnya, pencatatannya. Kalau market modal berdasarkan value ya, pasar dari aktiva bersih sama dengan aktiva bersih yang di pasar kurang dengan aktiva bersih di pasar di utang. Dapatlah apa modal ya, modal atau aktiva bersih. Dia aktiva bersih sudah menggunakan harga pasar, ya, gitu. Contoh misal jika dari pasar aktiva bersih bank itu 10 M, sudah aktiva long term security 20 miliar, coba aktiva long term loan-nya lah 80 miliar ya, 80 miliar eh, dikurangi dengan liability 10 miliar, 10 miliar ya. Jadi apa 80 miliar dikurang dengan apa? Ini berapa nih? Dikurang dengan liability 90 miliar. Jadi dapatnya lah 100 miliar kan. Jadi bersih bank. Jadi 90 80 dikurang dengan 90 90 ya. 90 ya. Jadi 100 dikurang 90 dapat 10. Karena kan aktiva long term sama aktiva long term ditotalkan 20 tambah 80 100 dikurang dengan eh, 90 ya 90 dari apa liability-nya. Maka dapat atau bersih 10 miliar ya. Nah, bila terjadi penurunan long loan ya, dari 80 ke 72 karena non performing loan. Ya. Jadi dari penurunan loan bukan dari liability ya, ini salah satu dari komponen aset produktif ya. Dari 80 jadi 72 miliar itu turun berapa itu 8 miliar ya. 8 miliar. 8 miliar itu nanti akan mengurangi atau bersihnya.
tenaga bersih. Jadi 10 miliar dikurang jadi 8 miliar. Jadi 2 miliar tenaga bersih jadi 2 miliar. Ya, 2 miliar ya. Bila loan turun sebesar 12 miliar, jadi kan turun berapa tuh? Dari 80 ke 72 kan 8 miliar. Maka tenaga bersih jadi 2 miliar. Kalau seandainya loannya turun sebesar 12 miliar, dari 80 miliar jadi 68, maka tenaga bersih jadi negatif. 10 dikurang 12 dapat minus 2 miliar. Jadi insolvensi. Ya. Insolvensi. Ya. Market value yang kapital yang tinggi dapat melindungi lembaga keuangan dari insolvensi risk. Ya. Jadi kalau seandainya modalnya tinggi ya, misal contoh seperti kalau turunnya 12 miliar, kalau modal masih 10 kan negatif 2 miliar. Jadi harus store modal kita sebesar berapa? Lebih berapa itu? 2 miliar. Harus ada minimum KAR kan, minimum KAR. Jadi itu sebabnya kenapa kapital itu bisa melindungi dari solvensi. Ya. Kalau pertama kan nggak solven. Jadi masih ada kontribusi 2 miliar. Karena modal 10 miliar turun 8 miliar. Ini kedua kan nggak cukup. Berarti nggak cukup menampung kerugian turunnya loan gitu. Jadi kalau dalam perbankan itu semakin turun nilai loan itu maka tiga bersih makin turun. Kalau tiga bersihnya itu modalnya di bawah ketentuan harus setor modal gitu. Diberi kesempatan setor modal. Ya, jadi setor modal itu bisa melalui penyiataan kualitas atau produktifnya. Yang kedua setor modal atau rate issue. Orang beli rate issue, ya, rate issue. Ini bisa jadi seperti itu. Ya. Ini contoh pertama terjadi penurunan tingkat suku bunga yang berakibat long term security jadi 20 jadi 17 miliar. Ya. Maka nilai long term adalah 80 miliar menjadi 75 miliar. Ya. Ya. Itu. Jadi 20 kurang 13 kan 3 miliar ya. Nilai long term loan-nya dari 80 menjadi 75. Ya. Jadi dapat berapa itu? Jadi 80 jadi di 5 miliar ya. 2 miliar ya. Miliar. Dan short term loan-nya dalam floating rate sehingga nilai pasarnya tetap maka reward-nya akan turun menjadi 2M. Liquidity meningkat ya. Itu ya. Nah, bagaimana kalau pendekatan nilai modal itu menggunakan nilai buku? Nilai buku itu artinya nilai yang tercatat di pembukuan perusahaan. Pembukuan perusahaan itu digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi otomatis nilai buku itu ada catatan saldo yang ada di laporan keuangan. Di laporan keuangan besar 31 Desember 2024 ya. Nah, kalau di situ asetnya itu tercantum totalnya 10 miliar, berarti nilai buku aset perusahaan itu 10 miliar. Kalau tipe tetapnya tercantum nilai bukunya nilainya lah 80 miliar berarti nilai buku tipe tetap 80 miliar. Itu juga kalau utang. Kalau utangnya itu tercatatlah 70 miliar berarti nilai buku utang 70 miliar. Ya. Nah, kalau total aktiva dikurang total utang itu namanya adalah kalau berdasarkan nilai buku berarti nilai modal berdasarkan nilai buku, book value of capital ya. Nilai buku. Ya. Kalau akuntansi book value itu perubahan suku bunga tidak berdampak pada nilai. Perubahan harga pasar berdampak kepada nilai ya. Jadi karena book value itu tidak terpengaruh oleh perubahan suku bunga, kemudian perubahan nilai pasar dari komponen aset dan komponen utang. Tidak terpengaruh ya. Itu book value capital ya. Apa perbedaan book value dan market value capital ya? Perbedaan sangat tergantung pada interest rate volatility dan pengawasan yang ketat dari regulator. Ya. Jadi perbedaan kalau seandainya volatility-nya 0 ya, tidak ada perubahan suku bunga, itu hasil kan sama itu ya, book value dengan book value capital dengan market value capital. Kan tidak ada perubahan harga kan, harga. Terus perubahan harga pasar 0, berarti sama artinya book value capital sama dengan market value capital ya. Ya. Jadi semakin tinggi volatility bunga, maka tinggi perbedaan market value dan book value. Jadi semakin tinggi perbedaan volatility naik turun dari suku bunga tinggi sekali, ya, maka
akan menyebabkan perbedaan nilai market value hari teori bersih dengan book value teori bersih. Ya. Ya. Tapi kalau tidak ada perbedaan berarti sama aja. Jadi semakin tinggi tingkat pengawasan maka makin kecil perbedaan tersebut. Pengawasan itu artinya kalau seandainya ada kemungkinannya suku bunga naik maka lakukan treatment ya mengatasi dampak perubahan suku bunga terhadap nilai aset. Ya. Jadi kalau misalnya baik melalui off balance sheet atau on balance sheet. Kalau perbandingan market value dengan book value sering disebut dengan price to book value. Ya. Karena PBV itu perbedaan harga pasar dengan book value. Jadi kalau perbedaan nol berarti angka 1 itu. Tapi kalau harga di pasar lebih tinggi dari buku maka BV di atas 1. Kalau harga pasar di bawah nilai buku maka PBV itu adalah kalau harga pasarnya di bawah nilai buku maka PBV itu di bawah 1. Harga pasar di atas nilai buku PBV di atas 1. Satu ya. Kalau dia sama berarti PBV-nya 0. Kalau PBV itu price to book value itu bisa digunakan oleh investor di pasar modal untuk estimasi harga pasar, harga saham itu. Misalnya kalau price to book value-nya 1,2 kali ya, berdasarkan data masa lalu, sekarang harga pasarnya 10, maka sekarang di bukunya adalah 20, maka kemungkinan harga pasarnya adalah PBV dikali dengan nilai bukunya. 1,2 kali dengan nilai bukunya 10 miliar berarti eh, harga pasar 1,2 berdapat 112 miliar dibagi jumlah lembar saham beredar. Itu. Nah, kemudian ada beberapa argumen yang menolak market value. Kenapa market itu tolak nggak bisa dipakai untuk melihat insolvency risk ya, atau kapital itu melihat insolvency risk? Karena sulit diimplementasikan. Jadi kalau seandainya pihak eksternal mau melihat apakah dia solvent atau enggak ya, gunakan harga pasar, berarti kan semua diulang nilai kembali. Hasil nilai kembali, itu lebih tinggi nilai kembali. Ya. Ibu dapat total modal yang market value atau fair value. Lalu dilihat apakah dari sequence series. Kalau seandainya ada kenaikan aset, penurunan aset dan sebagainya ada sequence series kan. Nah, itu agak repot ya. Tapi sekarang misalnya di akuntansi perbankan itu kalau investasi pada financial asset itu misalnya investasi pada saham, investasi pada obligasi, investasi pada derivatif ya, investasi property investment ya. Itu sudah menggunakan market value buat catatannya ya. Kalau aktiva tetap kan bisa historical, bisa buat value. Tapi di perbankan itu aktiva tetap kan kecil persen, ya nggak terlalu tinggi ya, kecil lah. Sedangkan investasi pendapatan padang lain kan nominal itu. Pendapatan padang lain misalnya berapa nilai aset dan mungkin. Jadi otomatis sebenarnya eh, kalau kita lihat dari porsi jumlah aktiva produktif ya, kalau investasi itu sekitar 30%. 30%, itu kalau aktiva produktif loan itu sekitar 60% total aset. Jadi artinya ditambah dengan 10% dari pendapatan pada malam ini 40%. Jadi 40% dari aset perbankan itu nilai dengan the market value. 40%. Tapi 60% ada opsi. Bisa menggunakan harga story, bisa menggunakan fair value. Ini yang masih dominan di aset perbankan itu menggunakan historical cost ya. Jadi nggak bisa. Jadi dia sudah 20% sudah fair value sudah secara akuntansi. Jadi kalau mau terapkan kesulitan adalah pada saat mengcover loan itu ke dalam market value, kesulitan di situ. Bukan mengcover investasi dan pendapatan orang lain pada market value. Karena sudah market value. Artinya 60% nih. 60% itu kan berat juga. Kalau ada berapa debitur ya. Kalau debitur ada 3 juta, berarti masih 3 juta kali kita bukan melihat kembali harga pasar. Itu kan berat sekali. Berat sekali. Dan kayaknya bank keberatan itu. Biayanya mahal dan apa manfaat dari formasi juga bagi mereka nggak penting sekali karena penting book value-nya. Ya. Jadi kalau market value dipakai ya, dampak pada pengakuan laba yang belum terrealisasi, unrealized gain atau loss ya. Sehingga distorsi akuntansi makin tinggi. Artinya apa? Laba belum terrealisasi itu
Kenapa distorsi makin tinggi? Karena perhitungan akuntansi dibanding perhitungan ekonomi. Distorsi akuntansi adalah selisih antara hasil pengukuran akuntansi dikurang dengan pengukuran ekonomi. Jadi kalau gapnya makin tinggi, perbedaan antara pengukuran akuntansi dan pengukuran ekonomi makin tinggi, maka distorsi akuntansi juga makin tinggi. Ya. Ya, nah ini ya, kalau dalam pengukuran akuntansi lebih cenderung ada sebagai masih historical cost. Seperti tadi di perbankan itu loan itu masih historical cost. 60% historical cost. Kemudian kalau utang tuh terus terang aja mayoritas adalah menggunakan historical cost. Ada sih yang current value seperti misalnya utang pensiun, utang leasing, tapi jumlahnya kan nggak besar. Paling besar itulah utang di bagi utang paling besar adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu udah menggunakan nominal, bukan market value itu kan nominal dari giro, berapa nominal dari dari eh, eh, tabungan, giro, kemudian deposito itu. Nah, itu 90% sudah menggunakan nominal dan bukan historis. Ya. Kemudian sisanya apa? Yang apalagi seperti obligasi itu memang historical cost. Karena perusahaan misalnya menggunakan eh, menggunakan fair value option ya, ke pasar. Tapi perusahaan lebih cenderung menggunakan apa eh, cost eh, cost amortized cost, di mana itu berdasarkan historical cost. Jadi kalau dia obligasinya itu diskon, nanti ada daftar diskonnya, daftar amortisasi diskon. Ya. Nah artinya itu jumlah juga enggak itu kan, enggak obligasi itu jumlah paling enggak banyak lah. Ya. Tapi besar tuh dalam ketiga 60%, udah modal sekitar 20-30%, berarti paling banyak 20% obligasi, tapi nggak sampai 20%. Ya. Jadi artinya sebagian besar dari liability itu banyak ke nominal dan historical cost ya. Historical cost ya. 20 tambah 60 desinol. Kalau seandainya utang penempatan pada utang pada bank lain, utang pada bank lain itu nominal kadang ya. Nggak pakai per value. Yang beli cuma obligasi doang. Obligasi kan paling 20-10%. Jadi kalau dia mau menerapkan per value ya repot juga ya. Pasti bagaimana itu per value dari tabungan kan nggak mungkin ya. Bagian di harga kan bisa menemukan holding gain purchasing power gain, purchasing power loss ya. Jadi nggak repot dan dalam mengaku akan keberatan memberikan kredit yang berisiko. Kalau seandainya market value digunakan ya, digunakan. Karena kalau berisiko tinggi, mereka harga pasar juga akan turun. Dia akan menanggung kerugian yang belum realisasi, realized loss ya. Itu menanggung kerugian belum realisasi. Sehingga menyebabkan asetnya turun, kemudian modal bersihnya turun ya. Belum bisa jadi berapa bonus itu pimpinan prediksi ini. Jadi tapi di bawah ada tadi ada bangkit. Ya. Jadi kemudian bagaimana menghitung kabel aset rasio? Apa ini tutup sebentar ya? Di mana sih? Ya. Ya. Nah, capital ratio dalam commercial banking dan debt industry. Ya. Jadi kalau menghitung capital adequacy ratio ada secara tradisional ya, ada juga yang secara menggunakan mempertimbangkan risiko lah. Ya. Jadi kalau capital asset ratio yang tradisional itu simbol L ya.
perbankan core capital bagi aset ya. Kalau dia mempertimbangkan risiko, aset itu bukan aset yang berdampak berisiko, tapi aset biasa, kapital biasa. Jadi tidak ada risiko ya. Jadi core capital ekuitas saham biasa tambah saham istimewa tambah minority interest di ekuitas neraca konsultasi. Nah, tiga problem kelemahan dalam grafik digunakan sebagai capital efficiency ratio ya. Pertama, market value. Apakah hasil menggunakan market value itu bukan? Yang kedua, asset risk. Adakah aset yang berisiko aja? Yang ketiga, balance sheet. Apakah balance sheet dimasukkan atau tidak? Jadi problem juga. Karena kalau seandainya market value dimasukkan, ya, berarti L-nya akan berbeda. Kalau aset nilai buku, market value beda. Kalau kecenderungannya aset naik, maka L-nya akan turun. Tapi kalau market value-nya turun, maka L-nya akan naik. Gitu. Berarti ke capital asset ratio akan naik, karnya akan naik. Tapi kalau seandainya aset risiko dipertimbangkan, maka karena akan naik. Karena kan ini kan bisa turun. Asetnya bisa 100 juta. Ya. Kalau pakai risiko mungkin turun ke 100 juta, mungkin 80 juta atau 20 juta. Jadi L-nya akan naik. L-nya naik. Ya. Jadi memasukkan aset risiko ke dalam capital asset ratio itu menyebabkan L-nya akan naik. Atau istri karnya akan naik. Naik. Karena kan pembagi jadi turun. Kalau aset jadi naik. No balance sheet. No balance sheet bisa naik, bisa turun. Jadi selama ini kan kalau menggunakan hanya aset on balance sheet saja, sama core capital balance sheet adalah, kalau pertimbang core balance sheet, maka akan terjadi bisa jadi karena kena itu turun. Jadi ada kelemahan leverage ratio ada kelemahan tersebut, maka bank internal settlement ya, kalau kelemahan kalau hanya mempertimbangkan ini saja ya, tanpa mempertimbangkan market value, asset risk, or balance sheet, maka terjadilah karya seolah kecil, ya, rendah. Padahal enggak, karena enggak semua aset itu kan dikomplain oleh penyerang dana sebagai untuk membayar kembali kewajibannya, karena kan dia temponya enggak bersamaan. Yang kedua juga tidak probability kejadian seluruhnya menarik dana di perbankan itu kan jarang ada. Jadi probability misalnya dari eh, dana pihak ketiga misalnya 100 triliun. Paling yang menarik kan nggak sampai 100%. Paling tutup lubang ke lubang. Ada yang narik, ada yang mengisi. Sehingga probability kemungkinan tarik kenaikan itu sekitar 8-10%. Ya. Nah, itu di cover oleh modal. Maka yang apa yang apa eh, yang aset berisikonya nggak seluruhnya. Ya. Lalu ketentuan dalam Basel 1 di Basel 1 ditambah dengan penerapan operational risk. Jadi nanti ada pembagi itu menggunakan aset berisiko saja, bukan total asetnya. Aset berisiko. Nah, aset ini kalau di sekarang kan ada tiga. Ya. Karena itulah per kapital dibagi dengan kapital credit risk tambah dengan, jadi pembagi itu tutup buka kurung credit risk tambah dengan market risk ya, tambah dengan personal risk. Ada tiga. Risiko itu kan banyak ya, tapi yang paling bisa diukur itu tiga itu. Risiko likuiditas ada ya. Tapi yang diukur itu lah yang tiga itu. Dia kredit risk itu adalah seluruh aktif produktif ya. Bukan loan itu maksudnya. Kredit risk itu bukan yang loan aja, tapi seluruh aktif produktif. Dari pendapatan pada bank lain, investasi, dan loan ya, investasi. Itu kredit risk. Kemudian ditambah dengan operating risk. Operating risk yang saja dengan sebelumnya, ada itu operating risk bagaimana kita menentukan ATMR dari eh, operating risk. Karena bagaimana kita menentukan ATMR dari market risk. Ya. Nanti total kan. Maka kalau sebelumnya kan belum masukkan unsur operating risk sama eh, apa market risk. Maka terjadi karnya lebih tinggi. Dengan masukkan unsur operating risk sama market risk, karnya akan turun. Jadi artinya modal itu harus bisa mengcover tidak hanya risiko kredit saja, tidak risiko atau obligatif saja, juga bisa mengcover risiko operasi dan risiko pasar. Ya. Sehingga modal makin besar makin tinggi modal dibutuhkan. Tapi kalau modal itu hanya bisa mengcover kredit saja, tentu lama,
maka modal kedudukan nggak banyak, kecil, ya, kecil ya, nggak banyak lah ya. Maka itu konsekuensi kenapa perubahan covernya jadi satu sekarang tiga, itu dampaknya lah utang modal makin tinggi di perbankan. Ya, nah, ada tiga pilar dalam Basel itu untuk mengamankan keuangan. Sekarang udah Basel mau point five ya. Nah, pertama pilar pertama perseratan modal untuk mengcover credit risk, market risk dan operating risk ini ya. Jadi tiga betul-betul pilar utama itu ya. Ada yang terutama ada tiga ya. Yang pertama tentang permodalan. Bagaimana modal itu bisa mengcover risk, market risk, dan operasi risk. Kalau nggak bisa tutup, Bang. Jadi, pilar pertama itu. Jadi, begitu pentingnya perseratan modal di perbankan. Kalau nggak bisa memenuhi, ancaman tutup operasional. Nggak main ya. Lalu kedua, bagaimana dia minimum capital requirement. Covernya berapa? 8%. Ya. Minimum berapa? Yang ketiga, memberikan pedoman bagaimana pengungkapan struktur permodalan, risk exposure, dan capital adequacy secara detail. Jadi pilar dalam kebijakan perbankan itu murni terkait dengan permodalan. Ya. Pertama, mengcover tiga risiko. Yang kedua, menentukan minimum, berapa minimum modal itu. Yang ketiga, bagaimana struktur pemodalan. Ya. Bagaimana exposure, dan bagaimana capital adequacy secara detail. Jadi artinya kan apa dalam kebijakan perbankan di bank sentral di level Basel ke level internasional sampai ke negara itu seluruh kebijakan edaran perbankan itu bank sentral di seluruh negara itu mengacu tiga ini. Jadi basicnya adalah tentang modal. Maka ditanya Pak kenapa sih kurang modal sudah tutup? Karena itu pilar pilar utama dalam mengamankan sistem keuangan. Kalau seandainya modal nggak cukup, sistem keuangan terganggu, goncang gitu ya. Maka kalau bisa murni ya ditutup. Jadi dimatikan itu. Karena kalau dibiarkan penyakitnya akan mengganggu sama ke tubuh lah. Kalau dia sakit apa sakit berat ya. Kalau sakitnya eh, apa eh, ginjal ya, dan mengganggu kestabilan sistem kesehatan tubuh, maka itu diobati dulu ya. Kalau bisa diobati ya tutup ya, meninggal ya, dimatikan ya. Itu artinya jadi betapa pentingnya modal itu bagi dalam perbankan. Modal itu kita dengan darah juga, darah. Ya. Jadi komponen dari perbankan yang paling penting adalah modal bank. Ya. Enggak main-main itu. Ya. Nah, total risk berdasarkan kapital itu diukur dari kan kalau tanpa risiko full capital bagi total aset. Berarti seolah kebutuhan modal jadi kecil padahal belum pertimbangkan tiga risiko itu. Risiko kredit, risiko operating, risiko pasar. Ya. Kalau pertimbangkan modal harus besar ya. Mengcover itu. Yang modal harus bisa mengcover itu. Ya. Itu. Jadi kalau tadi itu apa oke, kemudian lanjutkan lagi mengenai apa core capital teruan di Basel II itu. Di Basel II itu apa ada apa minimum requirement, persyaratan minimum. Jadi kalau dia apa common stockholder itu nggak ada limit ya. Kemudian kalau seandainya qualifying kumulatif dan non kumulatif perpetual preference stock itu batas sampai 5% dari jumlah saham biasa. Jadi ada pembatasan. Jadi kalau dilihat kan saham istimewa itu jarang ya, jarang ada di perusahaan. Kalau di perbankan nasional kayaknya saham istimewa hampir nggak ada ya, nggak ada. Jangan perusahaan ke publiknya udah publik itu hampir 800-900 perusahaan emiten ya, itu saham istimewa jelas nggak ada, ini nggak ada. Dan minority interest dalam akun equity di laporan konsolidasi itu memang perusahaan itu harus menghindari penggunaan minority interest untuk mengintroduce elemen not otherwise qualifying pointer one di kapital. Jadi
yang tidak utama lah, karena kan dia minoritas. Kemudian dikurang goodwill. Jadi di buku bank sebelum 12 Maret benar akan ke, apa di segi pengurangan goodwill, karena goodwill itu kan dianggap eh, itu tidak masuk dalam dalam cover modal ya, goodwill. Nilainya intangible itu. Nah, kemudian dalam teruan dalam Basel itu ya, nanti berdasarkan teruan itu ada suplemen kapital modal tambahan ya, total teruan terbatas sampai 100% dari ter 2 ya. Dan juga allowance for loan and lease loss ya. Limited terbatas pada 20% dari weighted risk asset ya. Dan juga perpetual first stock tidak terbatas dalam ter 2. Ya, tadi kan terbatas 25%, sekarang nggak terbatas. Hybrid capital instrument, perpetual debt and monetary convertible security. Ada limit dalam tertentu. Ya. Dan subordinate debt in intermediate term preferred stock original weighted average maturity of 5 years or more. Ini subordinate debt dan intermediate term preferred stock terbatas sampai 50% dari teruan. Dalam mau test for capital purpose itu pendekatan maturity. Itu revolution reserve PC and building ya. Dan pengurangan dari ter 1 dan ter 2 ya. Terutama investment dalam consolidated subsidiary, reciprocal holding, banking, organisasi, capital, security. Kemudian persyaratan minimum persyaratannya lah general rules 1,5 dari aggregate investment dikurangi dari ter 1 capital dan 1,5 dari ter 2 capital. Kemudian ada deduction lainnya adalah berdasarkan kasus per kasus ya, atau sebagai matter of polisi setelah formal rule making. Kalau total capital ter 1 dikurang ter 2 dikurang deduction itu harus sama dengan lebih dari 8% dari weighted risk asset. Nah ini kalau ketentuan terkait kuartil modal sesuai dengan ketentuan Basel itu ya. Bisa kalau yang ini kalau dia well capitalized berarti dia di atas 10% ya. Total base risk. Total ter 1 risk based ratio itu 6% minimal. Udah kalau leverage ratio itu 5% minimal. Leverage ratio itu yang tanpa mempertimbangkan mempertimbangkan risiko dari asetnya. Ya. Udah kalau dikatakan nggak cukup, kalau seandainya minimal 8%. Di bawah 8%. Ya. Persen, kemudian atau kalau dia total one risk based ratio di bawah 8% dan seterusnya. Ini ketentuan lama ya. Kalau baru kan berubah lagi. Dia select itu di dalam kebijakan terbaru. Nah, kategori kemudian secara risk based capital untuk item of balance sheet, on balance sheet. Kategori 1 seperti cash, aset tertimbang rasionya, menurut risiko ya, itu 0%. 0% ini kalau saldonya ada 10 juta, maka ATMR-nya 0. 0% kali 100 juta. Kemudian kategori kelompok 2. Kelompok 1 itu kategori dia tidak berdampak pada pasti pasti bisa digunakan untuk kebutuhan segala macam. Jadi risiko nggak ada. Kalau kita punya cash, nggak ada risiko, pasti cash bisa kembali semua. Disimpan cash di tempat di Bank Indonesia pasti kembali semua. Dan kalau kategori 2 itu item cash dalam proses penagihan OECD. OECD itu bank dan deposit pemerintah dan sekuritas. Ya. Nah itu 20%. Jadi kalau seandainya dana ini ada 100 juta, maka ATMR-nya 20% 100 juta. Lalu ketiga termasuk 50% weighted ya. Loan full secure by First Island, line on for family residual ini terkait dengan kredit diberikan ya, kepada konsumsi dan sebagainya. Ketika kategori 4 itu kategori 4 adalah seluruh apa aset membelensit tidak terdaftar dalam daftar di atas termasuk pinjaman kepada entitas swasta dan individu. Beberapa klaim lagi di atas non OECD, government dan eh, bank ya, real estate, pinjaman ke real estate dan sebagainya itu diakui sebagai 100%. Ya. Ini contoh ya, contohnya
misalnya ada neraca bank ya. Kemudian kita menghitung nanti menghitung ATMR ya, ATMR. Misal di perbankan itu case-nya ada 8 saldo bank sentral ini masuk kelompok kategori pertama ya, treasury bill, long term treasury, nah, itu weighted-nya 0%. Jadi kalau kita hitung ATMR itu yang bagi pembagi dia hitung kalau kapital bagi ATMR ya. Nah, itu tidak berdampak. 0 kali total saldonya enggak nilai 0. Kemudian kelompok 20% item contohnya seperti item yang mengalami proses collection penagihan. Jadi 4, bobotnya 20% ya. Kemudian long term government agency itu 1. Jadi kalau totalnya ada 1 tambah 1 2 ya. 2 tambah lagi itu general obligation. 2 berarti ada 4. 4 berapa tambah 4 kali 20%. Ya. 4 kali 20% berapa itu? Dapatnya lah 20% berarti 0,8 ya. Kemudian kalau kelompok 4 dan kelompok 3 50%. Seperti misalnya University Dom bond obligasi ini. Obligasi diberikan kepada untuk ini pada selama mahasiswa dan sebagainya itu. Nah, itu 50% kemungkinan nggak berisiko ya, maka nilainya 5% kali 3,4. Kemudian residensial. Jadi kredit diberikan kepada perumahan KPR. Nah, itu 5% juga itu 308 ya. Tapi ada jaminan ya di keluarga kredit diberikan. Ini 308. Jadi kalau kita ngitung berapa ATMR-nya 5% dari 308 tambah 3,4 ya. Jadi berapa itu 34,2 ya kali 5% berarti 150 ya, 150 23 itu 123 apa lah. 308 berarti ditambah 5,4 tambah 8 ya. Ya sekitar 13 ya. Berarti 163 ya. ATMR ya. Nah, kalau kelompok 3 itu semuanya itu. Total semua itu jadi ATMR semua ya. Dan kalau terkait dengan apa reserve for loan loss itu tidak ada ya. Kalau balance sheet ni masuk bagi balance sheet ni ada 100% kalau dia ni kalau balance sheet ya, memiliki balance sheet juga 80 miliar dalam bentuk loan komitmen 2 tahun ya. Di mana baiknya itulah Tamarin US Corporation. Kemudian 10 M direct credit substitusi atau standby LC ya. Bid isu rate-nya lah 1 juta dolar ya. 5 juta dolar commercial LC ya. Kalau jual 5% kelompok kedua lah one fixed floating interest rate ya. Swap untuk jangka waktu 4 tahun di tempoh ya. Nah, kita bisa menghitung berapa credit risk adjusted ya. Ini kebetulan menghitung bagi kredit ya, belum menghitung market risk sama operating risk ya. Jadi credit risk adjustednya ATMR timbang menurut risiko ya derajat di atas. Misal kalau kita hitung berapa credit risk adjustednya ya, hitung dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 itu 0 ya. 0% kali ini. Kemudian kelompok 1 ada cash transfer sampai long term ini. Itu 0 dikali 0 dapat 0. Kemudian tambah dengan kelompok 2 20%. 10 tambah 20 ini ya. 10 tambah 20. 10 20 40 ya. Kemudian kelompok 3 50% itu ada 2 ya. 50% ada 2 3 4 sama 108 ya. Kemudian kelompok 3 100% itu ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 nih. Ini 7 ini. 1 yang merah itu 1 2 3 4 5 6 7. 7 ini dihitung semua ya. Warna merah itu nanti berbeda dengan Basel 2 ya. Ini kan Basel 1 ya. Itu dapatnya 849 juta. Jadi di total
aset yang kredit risk itu, aset kredit pemberian itu, total berapa ini? Totalnya adalah 1.215. 1.215 itu yang jadi pembagi untuk menghitung KAR itu hanya 849. Ya. Ini kan 1.215. Jadi dengan sebagai penghitung ATM-nya 849. Maka maka dengan buku on balance sheet sebesar 1.215, maka kredit adjusted-nya lah 849. Kalau kredit no risk adjusted berarti kan 1.215. Kalau mempertimbangkan risiko, nilainya dari 849,7. 849 juta ya. Ya. Kemudian bagaimana perhitungan rasio ini, masih perhitungan rasio base capital kredit risk adjusted on balance sheet. Ini kredit risk adjusted on balance sheet ya. Ini masih sama. Ini contoh pertama, contoh kedua. Contoh kedua ya. Nah, kita menggunakan Basel 2. Kita ini kan Basel 1 nih. Ya. Ini menggunakan Basel 1 nih. Basel 1 ini. Ya. Ini ada Basel 1 nih. Double 4 Basel 1. Kalau double 5 itu adalah Basel 2. Ya, Basel 2. Nah, Basel 2 itu nanti relatif perbedaan dengan Basel 1 ya, Basel 1. Jadi ada perubahan tadinya di bagian kelompok 3 masuk kelompok 2. Dia masuk kelompok 4 masuk kelompok 3 ya. Sehingga apa? Sehingga ATM dari Basel itu jadi lebih kecil ya. Lihat aja nih, tadinya 849 dengan ada reklasifikasi dari kelompok 3 ke 2, 4 ke 3, maka jadi penurunan ATMR ya. Itu lagi ini 0% nggak berubah. Nah, ini yang hitam ini yang mulai perubahan. Ada 3 itu yang berubah. Ini kelompok 2 20%, jadi kelompok 3 nih 1055. Itu kelompok 3 35 tadinya masuk kelompok 4 ya. Ya. Kalau jadi kelompok 150 tadi nggak ada, sekarang ada 150. Saya 764,5 juta. Saya kredit adjusted berdasarkan Basel itu turun menjadi 764,5. Jadi Basel itu menguntungkan bagi resi perbankan. Karena kebutuhan modal jadi turun ya. Dengan turunnya ATMR credit risk, maka turun juga kebutuhan modal. Jadi ada perubahan kelompok kategori 100% dari Basel 1 diklasifikasi ke dalam kategori 20%, 50%, dan 150% ya. Nah, kira kalau kita mempertimbangkan balance sheet ya. Balance sheet di sini misalnya kalau penjualan, ini balance sheet itu dari on, off, ke on ya. Ada yang apa rekelas sekali, 2 kali ya. Jadi contoh ini kalau apa penjualan pembelian kembali agreement aktifat terjual itu 11%, konversi 11%. Jadi kalau dia balance 100, nanti on balance 100 juga. Itu 100%. Kalau 50% ini misalnya tadinya apa? Dia persen itu apa? Ini kombinasinya kalau tadinya 100 di balance sheet, jadi itu 50% dari 100 itu. Kalau itu artinya ada 20% komersial atau kredit, 20% gimana? Kalau dia itu nilainya notional amount-nya 10 miliar, maka yang jadi on itu 20% dari 10 miliar. Ya. Gitu. Banker acceptance 20%. Loan commitment loan lainnya 10%. Ya. Kemudian ada juga yang perhitungan kredit ekivalen dari kontingent garansi bank ya. Misalnya dari apa base itemnya 2 years no commitment. Nah, itu dari kalau 80 juta kali 50%. Nah, ini yang kredit ekivalen amount. Jadi on balance sheet. Jadi on balance sheet 80 juta, jadi on-nya 40 juta. Kemudian SBLC tadinya 10 juta, on-nya tetap 10 juta. Karena 10%. Kemudian CV, kemudian LC 50 juta kali 0,2% ini. Kan 0,2 nih, 0,2 ya. Maka jadi on-nya diperkirakan estimasi adalah 10 juta ya. 10 juta, 20% dari 50 juta ya. Lalu juga perhitungan suggested kontingent garansi kontrak bank ABC. Ada juga yang apa yang equivalent amount ini kan 40 juta nih ya. Ini 10 juta, ini 10 juta juga ya, 10 juta. Nah, baru dihitung bobot risk weight-nya. Ya. Jadi kan porto konversi. Bobot tertimbangnya berapa? Kalau 2 years loan itu tertimbang 100%. Jadi kalau 40 juta jadi on, kemudian weighted average-nya yang tertimbang risiko jadi
tetap aja 40 juta. Kalau saya konversi jadi 10 juta ya. Kemudian konversi jadi on 10 juta. Dari off ke on 10 juta. Tadi ini 10 juta ini. Tadi kan 10 juta tapi 10 juta. Maka eh, ATMR-nya itu 100% dari equivalent amount. Itu dapat 10 juta. Wholesale loan, wholesale LC tadinya berapa? Tadinya 50 juta. Dikonversi ke on-nya itu 20% dari 50 juta plus 10 juta. Kemudian setelah konversi on itu yang tertimbangnya 100% berarti semuanya. Jadi artinya yang maksudnya tertimbang adalah 60 juta ya tertimbang. Dari total berapa? Total yang 80 tambah 10 tambah 50 berapa itu? 60, 90, jadi 110 juta. Yang diperhitungkan sebagai ATMR-nya hanya 60 juta. Kalau di ini overbalance ya. Ya. Kemudian bagaimana kalau floating interest rate swap ya? To forward forex exchange ya. Jadi potensial exposure risikonya kalau dia initial amount-nya 100 juta, ini kalau untuk floating interest swap ya. Maka potensial exposure konversi faktornya ya yaitu 0,005. Sehingga potensial exposure risikonya lah 0,5 kali 100 juta. Lebih kecil lah. Kemudian potensi risiko lebih kecil. Kalau persemennya 3 juta, kemudian karena exposure 3 juta, dan kredit equivalentnya 3,5 juta. Itu juga kalau 2 years foreign 40 juta, jadi potensi exposure risiko 2 juta, dan kredit equivalent umumnya 2 juta ya. Nah, sehingga total berapa itu? Totalnya 5,5 kan, 5,5. Ya. 5,5 itu potensi jadi on balance sheet. Kemudian tertimbang berapa? 0,5. Maka ATMR jadi 5,5 juta, jadi kali 0,5 dapatnya 2,75 juta. Jadi ATMR untuk yang kelompok kedua overbalance itu terkait dengan floating interest swap. Ini komitmen ya, foreign exchange. Ini bukan derivatif ya. Itu dapatnya 2,75 ya. Jadi berdasarkan Basel II ini risk weight adalah 100%, maka kreditnya adjustnya adalah value of overbalance derivatif adalah 5,5 juta ya. 5 juta ya. Kalau ini Basel 1 kan 0,5, Basel 2 100%, maka dalam Basel 1 ATMR-nya untuk yang derivatif ini itu 2,75 juta, di Basel itu 100% naik ya 5,5 juta. Naik berarti apa? Kebutuhan modal kerja meningkat kalau Basel itu. Jadi satu sisi dia itu untuk sisi credit risk itu yang tadi aset itu dia mengalami penurunan, tapi di sisi overbalance naik ya, naik ya. Terutama derivatif ya. Naik dari 0,75 jadi 5,5 juta ya. Jadi kita hitung total kredit adjusted aset bank ya. Aset bank itu ada 3. Pertama dari credit risk 8,0. Kedua dari overbalance sheet. 23 ni balance sheet ni. Pertama balance sheet terkait dengan contingent dan garanti itu 60 juta tadi itu. Kedua overbalance sheet terkait dengan derivatif 2,75. Kalau ni betul Basel 2 ya, Basel 1. Kalau Basel 2 kreditnya kan 764 nih. Kalau Basel 1 kan 849. Kalau yang kredit yang ATMR Basel itu lah 764. Tambah dengan rejasi 60 sama nih. 60 kecuali itu derivatif. Jadi naik 5,5. Jadi 830. Kalau kita bandingkan antara ATMR total ATMR dari Basel 2, Basel 1 911, Basel 2 830. Jadi lebih kecil Basel 2. Jadi Basel 2 itu adalah mengurangi beban pemenuhan modal dari perbankan itu. Ya, contoh kalau dari 911,75 jadi 830 juta ya ATMR-nya. Sehingga kalau seandainya karnya 30%, maka modalnya 30% kali eh, kali 30 ini. Itulah modal minimum dimiliki oleh perbankan. Ya. Nah, kalau seandainya jadi kan kita mengetahui ATMR-nya. Nah, kalau diketahui core kapitalnya, kapital itu ada 2 ya. Core kapital teruan ya.
itu ada 50 juta. Retail one itu apa? Yang inti. Retail earning, common stock, qualified, perpetual, pada stock. Yang intinya. Ya. Retail earning. Jadi yang aktiva bersih, total aktiva bersih di perbankan itulah tier one. Tier two-nya lah convertible bond. Sebenarnya ini yang ada apa modal tambahan ya, additional capital. Dan non qualifying perpetual preferred stock, reserve fallen loss ya. Ini cadangan penurunan nilai dari kredit risk ya, dari kredit, dari loan ya, dan cadangan penurunan kembali dari investasi pada surat berharga, cadangan dari pendapatan barang lain. Ini dapatnya 45 juta ya. Jadi kalau kita totalkan total kapital lah 50 tambah 45 90 juta. Kalau kapitalnya 50 juta, totalnya lah 50 tambah 45 pas 95 juta ya. Nah, kita bisa hitung ya kalau mereka Basel 2 ya, Basel 1 ya, maka apa karnya lah 50 juta. 10 juta ini terkait dengan per kapital kan samanya 50 juta. Ini yang kalau yang terwan ya, 10 juta. Juta dibagi dengan ATMR dari Basel 1 kan 91,75 total jadi 1,75 ini. Ya. Ini 1,75 ya. Dan kalau yang apa yang eh, betul apa Basel itu 50 juta sama dibagi 830. 830 itu yang ATMR-nya tadi ini ya. 830 ini. Ini yang Basel 2 ya, 80. Dia dapatnya lebih lebih besar apa Basel 2 pada Basel 1. Iya, Basel 1. Jadi kalau dia 5,8%, kalau dia kejupan 8% harus murni lagi itu. Lagi kalau 8% berarti 8% dikurang 5,48%. Dapatnya berapa? Dapat 1 kalau 8% 2,52%. Dikali dengan eh, ini dengan ATMR-nya. Itulah tambahan modalnya. Tambahan modal dipunyai oleh perbankan. Kalau Basel itu 6,2%. Kalau minimum 8% berarti harus nambah lagi berapa? 1,8% lagi. Apa? 1,8% dikali 830. Itulah modalnya harus di store lagi ya. Tapi kalau total risk itulah eh, eh, dia menggunakan nih total kapital. Core capital sama additional capital. Di core capital tambah additional capital itu 55 juta. 50 juta dibagi dengan ATMR tadi itu cuma 1,75 kalau Basel 1. Dapat 10,42 ya. Kalau risk base capital dia ada 12%, maka harus nambah lebih tambah modal Basel itu lebih tinggi. Basel 1 lebih tinggi menambah modal pada Basel 2 ya. Ya. Oke, ini ada apa OJK minimum apa ini ya. Oke, ini ada soal apa soal kar itu ya, soal kar yang dia harus diselesaikan. Jadi misal soal pertama adalah eh, dia ada laporan keuangan dari perbankan ya. Jadi misalnya asetnya 6% semiannual 4 tahun, treasury notes per value 12 sama 10 ya. Kemudian 7% annual 3 years, rate bondnya double A, nominal 15 ya. Itu nilai 15 juga. Kemudian 1% annual 5 years untuk bond dengan rate-nya triple B itu 15, total aset 40 ya. Liability equity-nya adalah 20. Equity capital 20 ya. Berdasarkan pernyataan PSB 115 ya, atas pengaruh terhadap modal kualitas kekayaan bersih jika suku bunga naik 30% basis point. Jadi berapa pengaruh terhadap modal kualitas kalau suku bunga naik 30 basis point. Bersih sama dengan 0,003 ya. Di notes dimiliki untuk tujuan perdagangan. Sisanya dikoleksikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Jawabannya nih ya. Jawabannya coba perhatikan ya. Jadi apa jadi kalau dia itu 6% 4 tahun ya. Jadi kita present value kan. Ini menggunakan present value ya. Present value. Present value adalah dia boleh berapa itu? Present value apa terkait dengan aset
10 itu yang N-nya berapa? 4 ya. Jadi, jadi 0,36 tambah present value dari N8. N8 apa kayaknya berapa? 12 dolar ya. Jadi K adalah disebut 11,293% ya. Ya, dikali 5,6465 dapat K-nya. Dan jika K 11,293% tambah 0,3% ya, soalnya 11,593% ya. Kalau 30 itu sama 0,3%. Ya, dapat 5,7905%. Nilai notes akan decline, turun jadi berapa itu? Jadi eh, prinsip value yang N-nya 8, K-nya 5 ya. K5 ya. Eh, itu dapat 0,36. Sama persen value dari N-nya 3. Ada 3 persen, ada 3 apa? Ada 2 ya. 5,765 kali 12 ya, 12 ya. Dapat 98,992 ya, dolar. Perubahan dalam value lah 98,992 dikurang 10 ya, kurang 10 ya, 10 ya. Jadi ini itu present value yang persen sebenarnya 4 tahun ini, 4 tahun. Itu present value ikan bunga sama pokoknya, itu pokoknya ya. Dia dapatnya berapa? 177,39 ya. 9 ya. Karena nilai 1 juta dolar ya. Dan yang obligation jadi sama berapa? 6% maksimal 4 tahun ya. Itu tenor saya jadi 98,992 ya. Jadi 10 jadi 98,992 ya. Ini. Kemudian kalau yang 7% tadinya 15 tetap 15 juga ya. Ya, 15. Kemudian annual 5 years tetap 15 ya. Kalau 1.000 6.000 ya. Kemudian sehingga total asetnya jadi 40 jadi 39,892 ya. Ya. Kalau yang lain nggak ini kalau trading ya, trading. Harus menggunakan present value trading. Kalau yang lain kan bukan trading. Ya, itu ya. Kan umurnya itu lah yang 6% sebenarnya 4 tahun. Nah, kemudian 5% subordinate debt-nya tetap 20, equity 20, maka ada perubahan sebesar berapa? 40 dikurang 39,8992 dapat 0,1008. Itu yang dampak kerugian itu ya. Dan berdasarkan PSAK 15, PSB 15, bagaimana perubahan nilai aset sesuaikan dengan laporan laba rugi dan neraca. Ya. Setelah pernyataan PSB 115, aset dimiliki hingga jatuh tempo akan disimpan dalam nilai buku. Ya. Jadi karena dia masuk apa hold to maturity ya. Aset tersedia untuk dijual dan untuk tujuan berdagang akan selalu dilaporkan dalam nilai pasar. Jadi kalau dia kelompok trading, kalau parcel itu nilai pasar ya. Ini kan maksudnya kalau parcel. Ya. Nah, soal kedua ya, itu misalnya bank itu memiliki apa neracanya cash 10, loan 90, total asetnya 100 ya. Depositnya dana pihak ketiga 90, equity 10 ya. Pinjaman tersebut terutama adalah pinjaman dengan suku bunga tetap ya. Pinjaman jangka menengah, sedangkan simpanan berupa jangka pendek ya. Atau suku bunga variabel. Jika kenaikan suku bunga kenaikan suku bunga telah menyebabkan pegagalan perusahaan industri utama dan sebagai akibatnya 3% dipinjam dianggap tidak dapat ditagih dan dengan demikian tidak memiliki nilai ekonomi. Nah, sepertiga dari pinjaman yang tidak dapat ditagih itu akan ditagih. Selanjutnya, kenaikan suku bunga telah menyebabkan penurunan 5% nilai pasar dari sisa pinjaman. Nah, pertanyaannya apa dampak terhadap neraca setelah penyisian yang diperlukan menurut akuntansi nilai buku, menurut akuntansi nilai pasar. Berapa rasio pasar terhadap nilai buku yang baru jika bank negara memiliki 1 juta saham beredar? Ya. Jadi berdasarkan akuntansi nilai buku, satunya penyisian adalah membebankan 1% dari pinjaman. Dengan demikian, portofolio pinjaman akan berkurang sebesar 0,9 ya. 9 karena dibanding 1% kan. Persen dari 90 kan 0,9. Dan penyesuaian yang sesuai akan terjadi di akun ekuitas. Jadi buku ekuitas yang baru akan menjadi berapa? 10 dikurang
0,9 dapat 91. Yang dianggap tidak ada pajak yang mempengaruhi karena pajak tidak diberikan. Dibanding akuntansi nilai pasar penurunan 3% dalam nilai pinjaman akan diakui, demikian juga penurunan 3% dalam nilai pasar dari sisa pinjaman, sehingga ekuitas akan berkurang 0,03 dikali 90 ya. 90 itu yang loan di situ. Ditambah dengan 0,5 kali 90 ya. 0,5 kali 90 juga 0,5 yang tadi yang apa yang penurunan 5% dalam nilai pasar sisa pinjaman. Dikali tadi 0,3 dapat 7,65. Nilai pasar baru akan ekuitas jadi berapa? 10 dikurang 7,65. Ekuitas jadi 2,93 ya. Nah, jadi rasio antara nilai pasar dengan book value jadi berapa? 2,935 dibagi dengan 910 book value-nya. Jadi 0,322. Book value 0,32. Artinya apa? Artinya harga pasar itu lah sebesar 0,3225 dari nilai buku. Oke. Kalau soal ketiga, misalnya Nasional Bank memiliki eh, neraca saldo ya. Apa bukan neraca dalam bentuk jutaan dolar ya. Dan tidak punya off balance sheet ya. Jadi aset, cash, treasury bill, apa residential mortgage, ada loan totalnya 190. Liability ada deposit dan P3, 80 oleh net debenture ya. 40 common stock, 40 returning 30. Berapa level ratio-nya? Ratio tanpa mempertimbangkan risiko ya. Berapa Tier 1 capital ratio? Berapa total risk based capital ratio? Dan berapa capital adequacy capital kategori yang memastikan bank bisa tempatkan berapa jumlah harus ditempatkan. Nah, pertama kalau dia menggunakan level ratio, berarti kan kapital 40 tambah 30. Cukup kapital. Dibagi 190 telah set. Tanpa pertimbangkan risiko. Dapatnya 6,4 atau 0,6422 kali atau 6,42%. Kalau menggunakan ratio adjusted aset ya, what is tier 1 capital ratio? Maka kita harus hitung berapa ATM dari 1,90 ini. ATM berapa? Pertama 20 nol kan bobotnya 0. Kemudian kalau yang 540 terus rebuild juga 0. Kemudian kalau 600 residential mortgage itu 50% bobotnya. Kemudian kalau 430 itu 100%. Dia ATM jadi 730. Sehingga tiruan capital ratio menggunakan jasa risiko itu per kapitalnya lah 40 tambah 30 itu common stock sama return earning dibagi 730 ATM 30. Jadi dapat berapa? 9,5%. Jadi tiba kalau menggunakan tradisional 6,42%, tapi menggunakan tercapital ratio itu 9,59%. Ya. Jadi kalau tadi lebih rendah, jadi karena jadi tinggi 9,59. Ya. Ya, kalau lebih tinggi karena pembagi bukan total aset, tapi yang disediakan aset aja. Jadi bukan lebih tinggi. Jadi kalau menggunakan pakai total aset, akarnya di rendah ya, karena seluruh tidak semua sejuta 250 itu berisiko. Yang berisiko cuma di 30. Total risk capital ratio, total risk capital ratio berapa jumlah? Itu total risk itu menggunakan core capital tambah additional capital. Total core capital 45 30. Tambah dengan additional capital apa utang subordinasi itu additional capital. Kalau di soal ini kalau kita nggak tahu berapa cadangan penurunan kembali penurunan nilai yang nggak ada. Kalau ada itu sudah ditambahkan apa ditambahkan nih. Jadi total risk itu jadi 15,7% total. Jadi lebih tinggi memang total karena apanya kapital jadi besar, jadi karnya juga jadi tinggi. Jadi kalau dia pasar kapitalnya 14%, maka ada kelebihan nih. Kalau kapitalnya minimal 17% masih kurangan nih. Dan bank harus menempatkan kapital sesuai dengan kapitalis kategori. Kalau dia itu masih di bawah ketentuan harus menempatkan dana
Ini dana lagi, kapital baru ya. Kalau dia lebih, nggak usah ya. Itu udah sampaikan ya. Eh, jadi dalam pengaturan, kalau ditanya Pak, bagaimana strategi untuk karnya bisa terpenuhi? Ya, kalau tidak dikurangkan. Jadi karnya kurang di ketentuan berlaku. Kali macet ya, macet. Jadi kalau disyaratkan, misal tadinya macet masuk kelompok kurang lancar, itu akan apa menaikkan karnya, yang menaikkan. Yang kedua lah eh, dengan apa, melakukan apa operating risk sama market risk ya. Operating risk terutama kalau operating risk susah itu susah di sekuritasi lagi kan sudah terjadi ya sudah terjadi. Jadi ke depan dulu lah bagaimana butuh naik gitu. Ya. Jadi kan kalau butuh naik maka opportunity makin makin apa makin turun ya sehingga modal jadi tinggi karena kan jadi tinggi. Ini menaikkan karnya melalui apa melalui profitas yang naik. Gitu. Dan ketiga adalah bagaimana kalau terkait dengan apa eh, market risk berarti berusaha untuk menurunkan risiko yang berasal dari investasi pada yang aman gitu. Tapi kan nggak mungkin bank itu high risk high return ya. Jadi kalau kalau dia itu risiko tinggi, satu sisi dia apa ATM marketnya tinggi, tapi sisi opportunity rendah karena laba tinggi. Jadi ada hubungan antara hubungan dengan opportunity sama market risk ya. Kalau market risk risiko tinggi, maka kemungkinan opportunity rendah. Kenapa? Karena risiko tinggi ini bahkan returnnya jadi naik, sehingga menaikkan opportunity jadi rendah, ya. Opportunity jadi rendah. Karena laba naik. Ya. Itu yang strateginya itu. Yang segi kedua apa? Segi kedua adalah melakukan investor asing di luar, melakukan tambahan investor, sehingga modal jadi naik ya. Yang ketiga itu dengan melakukan surat modal pemilik existing unsur modal ya. Seperti itu. Yang keempat apa? Melakukan regulasi aset ya. Regulasi aset naik ya. Aset naik nilainya kemungkinan risiko ini turun ya, turun akan menaikkan KAR ya. Contoh seperti itu ya. Ya ada pertanyaan sampai sini. Eh, saya ada cara sebenarnya. Ada pertanyaan di sini ya, halo, halo, ya, Belum Pak, cukup Pak. ya. Tapi Nah Pak kalau boleh, ini kuliah kalau terakhir, jadi ujiannya apa? UTS nanti itu eh, open book ya, apa? Take home ya. Take home itu pasal buat kasus ya. Jadi ya kasus paling pusing bikin soal kalau take home itu ya. Saya pusing bikin soalnya karena bagaimana soal dibikin, so pasti lihat AI ya. Jawabannya pasti take home-nya berapa hari lah gitu. Kalau take home-nya hanya 3 jam, nggak masalah tuh hari itu dikumpulkan. Ini saya mintanya ada seminggu, ada 3 hari, ya percuma aja, cuma aja. Karena sudah akan melihat di AI ya jawaban ya. Ya itu. Jadi sehingga saya kalau take home lebih 1 hari itu ya nilainya gimana ya bahasa saya nggak saya periksa tuh ya. Percuma aja saya periksa nilai sama semua ya. Jawabannya sama dan beda-beda jawaban. Kalau saya ini semuanya lihat masukkan soal saya di AI ya. Jawabannya pasti beda-beda tapi inti sama gitu. Kalimatnya berbeda ya. AI ya. Jadi sama AI itu sebenarnya ujian online dengan menunda jawaban itu sebenarnya cuma aja sebenarnya. Ya. Orang gila pun bisa jadi ujian deh. Orang gila. Ngerti nggak? Ngerti nggak saudara? Ya. Orang gila pun bisa jadi ujian saya itu. Kalau sudah lah take home dikumpulkan apa 3 hari, 4 hari, 5 hari, sekarang minta seminggu. Ya sama aja. Ya, sama aja tuh. Ya, sama aja lah ya. Jadi eh, akibatnya apa? Akibatnya sudah itu tidak termotivasi itu belajar, Belum, termotivasi ya. Pak. Ya, itu ya. Tadi yang saya sampaikan. Jadi ini soal kasus ya. Kasus ketentuan di pasca itu bisa 3 hari 4 hari dikumpulkan. Ya. Ini saya bingung juga itu soal seperti apa. Ya. Apapun bikin soalnya, so oke aja dengan masalah. Ya. Oke aja. Masukin ke AI dapat jawabannya. Ya. Selesai udah itu. Ya.
Selamat deh. Soal ngerti atau apa enggak, saya nggak tahu itu. Ngerti nggak ada jawaban itu? Saya nggak bisa. Kalau dulu kan ujian online itu harus kumpul saat itu juga. Nggak ada take home. Nggak ada take home, ya. Take home itu, ya. Nggak ada take home. Jadi bikin artikel, ya. Nanti ujiannya gini, bisa jadi suruh bikin artikel atau apa? Karena bikin artikel lah, ya. Bikin artikel singkat atau apa? Topik-topiknya itu, ya. Jadi setiap saudara ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya. Ketiga itu ada topik yang berbeda ya. Saya lagi memikirkan soalnya lah bikin artikel. Artikel ya. Artikel ilmiah. Ya. Sekali itu seminggu. Ya. Kalau soal kasus percuma aja. Ya. Jadi artikel ilmiah terkait dengan materi risiko ya. Risiko. Kami risiko ada berapa? 7 kali. Ada 7 pertemuan ya. Ada 7 topik ya. 7 topik ya. Topik itu masing-masing topik itu ada judulnya ya. Saya pilih judul yang mana. Ya. Satu orang nggak boleh sama judulnya. Lagi mikir itu saya sekarang ya. Jadi kalau soalnya masa 34, saya harus siapkan topik judul 34. Ya. Kalau udah pilih satu, dia nggak jangan pilih lagi. Harus mengikuti. Ketua kelas siapa sini? Ketua kelas. Siapa ketua kelas? Ketua kelas siapa sini? Ada? Nggak ada ketua kelasnya. Halo? Halo? Nggak ada sih. Nggak ada ketua kelas ya? Ada, Pak. Siapa? Siapa? Mana tuh? Belum ada, Pak. Belum ada. Udah tunjuk Ada. siapa kelas untuk urusan ini. Nanti supaya nanti jangan bentrok judul jangan sama. Hingga artikelnya. Ya. Yang sama. Siapa itu? Pak Bangun mau nggak? Ah, Pak Bangun, Pak Bangun mau. Ya Pak, Jadi Pak Bangun mengkoordinir masing-masing dari peserta itu topik jangan sama, ya, yang sama. Jadi semua topik Pak Bangun pokoknya seleksi nih siapa yang sama, enggak, ya. Jadi kalau sama nilainya 0 ya. Tapi sama si A topik nomor misal topik ada 34. Yang saya ambil nomor 2, yang B ambil 2 aja berarti 0 tuh nilainya. Ya, jangan sama, ya. Bisa bikin artikel tuh ya, tentang risiko itu ya. Ada berapa kata, berapa minimal berapa halaman, suatu spasi, berapa halaman. Saya lagi mikir itu ya. Ya. Kalau bikin soal kasus, apalagi itu kan ya. Kasus hitungan, kasus apapun ya, mau 1.000 lembar bisa aja, nggak ada masalah. Iya, ya, dengan siap menjawab pertanyaan. Ya. Kalau artikel masih mending lah. Nanti ada artikel, ada surat mendelaikan juga. Nilainya berapa, kemudian sumber referensinya, data pustaka adalah lengkap ya. Gitu ya. Anak S1 udah saya coba itu. S1 itu saya suruh 5 hari selesai juga. Ada pakai E juga biar artikelnya. E juga. Ya. Sama aja. Ya. Yang khusus ujian offline. Ya, offline. Ya. Oh, ini ujiannya dikumpulkan itu juga. 2 jam kemudian itu. 2 jam juga. Ini hampir semua mata kuliah take home dan dikumpulkan seminggu. Udahlah ya. Pasti PK 4 semua itu ya. 4 semua PK-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini nggak? Ya. Jadi soal ujian nanti sebelum bikin artikel ya. Saya berikan topik artikelnya. Ya. Maksudnya boleh sama. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, kelas sampai sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih, Pak. Sama.
izin Pak, sudah absen ya Pak? Oh, absen belum ya? Pak, sudah absen belum, Pak? Aduh, lupa saya. Aduh, lupa saya. Iya, Udah, atas saya. nama Widiasi hadir, Udah, Pak. saya hadir semua, bikin hadir semua. Lupa saya absen. Oh, Wah, diingatkan saya tadi Bapak ya. lupa absen, absen. Pak? Lupa absen, saya bikin hadir semua Iya, ya. saya Widiasi hadir, Ya, ya. Pak. Ya, ya. Ya, Pilih Pak. hadir Pak. Sama diingatkan tadi deh. Ya, lupa. Saya bikin absen semua, hadir semua ya. Ya, hadir semua. Oh, Ya, hadir semua. iya. Ya Pak. Baik, Pak. Nanti Ya. saya kirim screenshot-annya ya, Pak. Pilih Ya. hadir Pak. Ya, sebetulnya hadir ya. Ya, ya. Kirim ya. Oke, masih banyak ya. Saya lupa tuh absen. Lupa banget. Kalau saya ada acara ini habis ada acara bukan buru-buru. Oh, Ingat absen lagi tuh. Ya. Ya udah Bapak Ibu ya, selamat itu ya Sabtu liburan ya. Masih ada kuliah lagi ya? Terima kasih Pak. Ada Pak jam 4 nanti. Oh, jam 4 lagi ya. Ya, selamat menikmati kuliah berikut. strategi. Ya. Siang Pak. Terima kasih. Gambir belum ya? Boleh Pak. Ya, silakan Bu Filis. Maaf, BD ada lagi nama. BD, maaf, BD. Izin nih Pak. Bapak tadi sempat keluar jadi mungkin tidak masuk screenshotnya tadi. Ada sempat ke toilet. Oh, aku bisa keluar ya. Mungkin nggak stabil itu ya jari. Iya Pak. Ya, nggak apa-apa lah, kita hadir semua lah ya. Ya. Bapak izin live ya, Pak. Ya, silakan Bu Widi, silakan Bu Widi. Screenshot Silakan Bu Widi. share Silakan. di grup. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sama Bu Widi. Sama.